Nah, tapi ternyata waktu itu babi hutan ini mendekat lagi ke arah mereka. Dan parahnya waktu itu, babi hutan ini mendekat ke arah Andin dan langsung nyeruduk Andin. Pengakuan si Andin ini, sosok yang dilihat oleh Andin itu benar-benar kayak mayat hidup. Badan mereka ini kering, kelihatan tengkoraknya, dan gigi mereka itu ada taringnya. Kan kamu yang ngajak kita ke sini, kamu yang mengarahkan kami untuk jalan menuju ke makam ini. Nah, katanya kamu tahu kalau di sini ada gubuk buat istirahat. Ternyata ini bukan gubuk, ini makam. Tapi Andin ini dengan keadaan mata yang masih terpejam, dia bilang ke Iqmal, "Aku wis mangan le, wis warek le, tinggalan nang kono le." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Andin, yang asalnya dari salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Andina Rahmawati, panggilannya Andin. Dan Andin saat ini sudah berkeluarga, dia tinggal di kota Sidoarjo bersama suami, anak, dan juga keluarga dari suaminya. Nah, di sini Andin pengen membagikan cerita yang pernah dialami Andin ketika dia dan teman-temannya ini mendaki ke Gunung Welirang di sekitaran tahun 2007. Ya, memang cukup lama juga kisah ini, tapi meskipun kejadian ini sudah beberapa tahun yang lalu, Andin masih ingat betul peristiwa ini. Karena setiap kali dia nongkrong bareng teman-temannya di satu tongkrongan misalnya atau dimanapun itu, selalu ada salah satu dari mereka yang membahas kisah ini. Nah, cerita ini bermula ketika waktu itu Andin baru lulus SMA. Di tahun-tahun itu banyak dari teman-teman Andin ini yang mau melanjutkan kuliah di luar kota. Tapi Andin sendiri waktu itu dia belum kepikiran mau kemana. Apakah mau lanjut kuliah atau ikut bantu di bengkel ayahnya. Karena pada saat Andin duduk di kelas 2 SMA itu, ayahnya ini pernah bilang bahwa Andin dibebaskan, mau kemana aja dibebaskan, mau kuliah keluar kota juga nggak masalah. Tapi pas Andin ini duduk di kelas 3 SMA, Andin tahu persis ada masalah yang terjadi di kantor ayahnya. Intinya pada saat itu, bengkel ayahnya ini mengalami kerugian yang cukup besar. Dan setelah dipelajari letak kerugiannya oleh Andin ini, malah yang muncul itu ternyata adalah sebuah kebocoran dana yang sengaja dilakukan oleh karyawan ayahnya sendiri, yaitu orang-orang admin pada umumnya. Jadi sejak saat itulah ibu dan tantanya Andin ini ya yang ambil alih profesi admin. Dan sejak peristiwa itu Andin ini jadi pengen bantu ayahnya untuk jadi admin di bengkel. Dia nggak mau hal-hal seperti ini terjadi lagi di bengkel ayahnya. Nah, karena di masa-masa itu banyak teman-teman yang mau kuliah di luar kota, mereka sepakat mau bikin acara liburan ceritanya. Ya, kira-kira acara nantinya itu ditujukan untuk acara liburan perpisahan dengan teman-teman yang lain. Mereka pun kumpul di satu tempat, ada sekitar 25 orang lah waktu itu.
muncul usulan dari beberapa teman. Ada dari mereka ini yang punya ide untuk sewa villa. Ada juga yang usul bikin acara camping di pinggir pantai. Rame banget waktu itu yang ikut. Pertemuan selanjutnya digelar di sebuah kafe di perbatasan daerah Surabaya Sidoarjo. Di pertemuan yang kedua itu yang datang nggak serame yang pertama. Kira-kira sekitar 9 orang lah yang datang waktu itu. Nah, sebelumnya yang datang sekitar 25 orang. Jadi ketika 9 orang ini datang, mereka bingung mau memutuskan kemana karena banyak yang nggak datang. Terus Andin ini iseng, dia ngajak teman-temannya itu naik gunung. Padahal Andin ini sama sekali nggak pernah naik gunung sebelumnya. Dia cuma pernah dengar cerita dari sepupunya yang pernah naik ke Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Dan kata sepupunya itu, naik gunung itu pengalaman yang seru. Dan ketika Andin dengar cerita dari sepupunya ini, dia langsung tertarik pengen nyobain naik gunung. Nah, ternyata pas Andin usul ke teman-temannya supaya acara ini diadakan naik gunung, hampir semuanya itu setuju. Malah salah satu teman Andin yang datang waktu itu namanya Rama. Rama ini bilang kalau dia itu pernah 2 kali naik gunung. Yang pertama dia naik ke Gunung Welirang dan yang kedua dia naik ke Gunung Arjuno. Kedua gunung ini jalurnya sama, lewat Tretes kata si Rama. Nah, obrolan yang semula itu biasa-biasa saja, 9 orang ini akhirnya jadi ngobrolin soal gunung. Mereka akhirnya tertarik membahas soal gunung. Singkatnya, mereka ini mulai mengabarkan ke teman-teman yang lain yang nggak datang, dan ternyata dari 25 orang ini nggak semuanya setuju. Ada juga waktu itu yang langsung memutuskan dia nggak bisa ikut karena sudah ada kegiatan yang mendesak. Dan beberapa yang lainnya itu mereka beralasan mereka akan segera berangkat keluar kota untuk ngurus administrasi kuliah dan cari tempat kos. Pokoknya macam-macam lah alasan teman-teman Andin yang nggak ikut waktu itu. Jadi pada akhirnya yang benar-benar berniat untuk ikut naik gunung ini ada sekitar 7 orang. 3 orang cewek dan 4 orang cowok. Andin benar-benar semangat, sampai sebelum pendakian itu Andin ini sudah menyiapkan perlengkapan seperti tas keril, sleeping bag, senter, sepatu gunung, semuanya itu dia beli baru. Nah, sedangkan untuk keperluan tim seperti tenda, kompor, dan lainnya ini sudah dipersiapkan oleh Rama. Rama mengaku dia sudah pinjam perlengkapan ini dari teman-temannya. Nah, singkatnya di hari Jumat malam, mereka kumpul di rumah Andin. Untuk menuju ke base camp pendakian ini ada di Tretes. Rencananya 7 orang ini akan diantar oleh ayahnya Andin naik mobil. Dan setelah semua perlengkapan ini dicek, berangkatlah mereka bertujuh itu bersama ayahnya Andin. Nah, ketika sampai di daerah Pandaan, sebelum mereka ini naik ke atas lagi, ayahnya Andin ini sempat ngajak mereka semua makan di sebuah depot makan. Depot makan ini memang sudah jadi langganan Andin dan keluarga ketika mereka wisata di daerah Malang dan di sekitarnya. Nah, mereka, keluarga Andin ini selalu mampir di depot ini. Dan pada saat makan di depot ini, ayahnya Andin itu sempat tanya-tanya ke mereka semua ini. Kalian nanti mau naik kemana? Ke Gunung Arjuno atau Gunung Welirang? Di situ Rama yang menjawab, Welirang Om. Oh, Welirang, ya sudah. Pesen Om, kalian hati-hati. Boleh bercanda tapi jangan berlebihan. Banyakin doalah, niatkan perjalanan kalian itu untuk mengenal alam lebih dekat dan yang terpenting untuk mengagumi ciptaan Tuhan. Nah, di situ semuanya menjawab, ya Om. Nah, di sini ada sebuah hal yang sebelumnya nggak diketahui oleh Andin. Baru belakangan hal ini diketahui Andin. Jadi ternyata pada saat mereka ini makan di depot makan itu, tanpa sepengetahuan Andin dan tanpa sepengetahuan semua teman-temannya itu, ayahnya ini sempat menyerahkan sebuah benda ke Rama. Ayahnya Andin cuma bilang ke Rama, ini kamu bawa untuk jaga-jaga. Tapi jangan ada satupun dari teman-temanmu yang tahu, termasuk Andin. Dan mereka ini ngomongnya bisik-bisik waktu itu. Benar-benar nggak ada yang tahu obrolan antara ayahnya Andin dan juga Rama waktu itu. Baru setelah selesai pendakian dan setelah mereka semua mengalami peristiwa aneh itulah, Rama baru jujur tentang hal ini. Nah, oke, singkatnya,
mereka lanjut perjalanan naik ke atas menuju ke Tretes. Sampai di base camp Tretes itu sekitar jam 11 siang menjelang duhur. Di masjid itu sudah terdengar suara orang ngaji. Ya waktu itu memang Andin mengakui nggak ada satupun dari mereka ini yang sholat. Semuanya muslim, tapi Islamnya itu Islam KTP lah menurut Andin seperti itu. Nggak ada yang sholat. Jadi mereka langsung beli tiket dan pada saat itu belum ada registrasi online atau simaksi seperti sekarang. Yang Andin ingat, mereka cuma beli tiket dan salah satu kartu tanda pengenal dari mereka ini dibawa oleh pihak Basecamp. Dan setelah itu mereka pun naik. Nah, di awal perjalanan ini, Andin itu menyadari ternyata mendaki gunung itu nggak semudah seperti yang dia kira. Dan jujur, pada waktu itu hampir semua teman-temannya Andin ini juga ngos-ngosan. Mereka jadi inget pas jam pelajaran olahraga, ketika guru olahraga itu nyuruh mereka lari muter lapangan sampai 3 kali, itu rasanya berat banget. Dan memang setelah mereka cerita tentang muteri lapangan itu, mereka itu merasakan ternyata ini lebih berat rasanya. Nah, ketika mereka jalan menanjak, belum sampai 10 langkah, ini salah satu dari mereka itu selalu minta istirahat. Dan pas istirahat, ini juga lumayan lama. Dan benar-benar seperti itu terus. Temponya selalu mereka seperti itu. Andin juga ingat, mereka rombongan ini itu sudah dilewati banyak sekali rombongan pendaki yang lain. Tapi mereka ini santai. Apalagi Rama itu juga sempat bilang, udah nanti kalau kita ketemu sore, kita ngecamp aja di Pet Bocor. Di situ ada lokasi bagus. Pemandangannya itu juga bagus, bisa ngelihat lampu kota kalau malam. Akhirnya setelah dapat omongan ini dari Rama, mereka itu sudah nggak kepingin lagi naik sampai ke puncak. Mereka semua juga nggak bisa membayangkan ini apa jadinya dengan kondisi seperti ini mereka lanjut ke puncak. Sedangkan untuk menuju ke pos 1 Pet Bocor yang seharusnya bisa ditempuh sekitar 45 menitan, pas mereka istirahat itu kira-kira mereka ini sudah jalan hampir 2 jam. Dan itu belum juga sampai di Pet Bocor. Dan sekitar jam 2 siang lebih, sayup-sayup mereka ketika jalan itu mereka mendengar ada suara pendaki yang ngobrol dan bercanda-canda. Ternyata nggak lama mereka lanjut jalan, mereka sampai di Pet Bocor. Nah di situ sudah banyak pendaki yang istirahat dan juga ada beberapa tenda yang sudah berdiri di sana. Beberapa pendaki ini ada yang baru turun dari puncak, ada juga yang baru mau lanjut naik. Dan pas rombongan Andin ada di Pet Bocor, mereka semua ini membaur dengan pendaki-pendaki lain. Dan waktu itu Andin ini duduk dan bersantai dengan pendaki yang baru turun. Nah, ada 2 orang pendaki cewek dan 3 cowok di situ. Andin ngobrol dengan mereka. Di situ Andin ini dapat cerita dari pendaki-pendaki ini. Cerita ketika mereka perjalanan ke puncak. Dan para pendaki ini bilang tentang pemandangan yang bagus yang mereka lihat di sana. Juga suasana yang membuat mereka tenang. Jadi pas mendapat cerita ini, Andin itu tiba-tiba pengen lanjut naik. Dia sampaikan hal ini ke Rama dan teman-temannya yang lain. Akhirnya mereka waktu itu ikut-ikutan nimbrung di sana, ngobrol-ngobrol lah. Setelah obrolan ini, tiba-tiba Andin dan teman-teman ini langsung berminat untuk lanjut naik ke atas. Tapi mereka memutuskan untuk masak lebih dulu, supaya mereka nggak kelaparan di jalan. Nah, di situ juga dijelaskan oleh para pendaki-pendaki ini, bahwa pos selanjutnya itu adalah pos Kokopan, terus Pondokan, dan setelah itu bisa langsung menuju ke Arjuno atau ke Welirang. Jadi semangat lagi lah mereka. Waktu itu mereka membayangkan pos-pos ini nggak terlalu jauh. Mungkin jaraknya dari base camp menuju ke pos Pet Bocor ini. Padahal nggak seperti itu. Nah, singkatnya waktu itu sekitar jam 3:30 sore, beberapa pendaki yang tadinya ini sempat istirahat di pos Pet Bocor itu akhirnya satu persatu mulai beranjak dari sana. Ada yang lanjut naik ke atas, ada yang lanjut turun. Nah, tinggallah di Pet Bocor itu ada 2 rombongan pendaki dari Jawa Tengah dan rombongan satunya ini dari Banten. Sedangkan untuk pendaki yang mendirikan tendanya di pos Pet Bocor itu, pendaki yang asalnya dari Bandung. Nah, di jam 3:30 sore itu, mereka mulai masak dan bersiap untuk makan. Setelah makan, mereka berkemas lagi dan melanjutkan perjalanan. Nah, waktu sudah menunjukkan jam 4:30 sore.
dalam perjalanan itu lagi-lagi mereka ini sering berhenti dan sering istirahat. Jalan 20 langkah, berhenti, istirahat, ngobrol-ngobrol, bercanda-canda, jalan lagi, dan gitu seterusnya. Dan akhirnya sekitar jam setengah 6 sore, pada saat kondisi ini sudah mulai gelap, mereka mulai mengeluarkan senter. Jadi perlu diketahui bersama teman-teman, di tahun-tahun itu perlengkapan pendakian ini nggak mudah didapat seperti di zaman-zaman sekarang. Memang waktu itu ada yang jual, tapi nggak sebanyak sekarang. Apalagi sekarang itu bisa beli online. Nah, saat itu karena Rama ini punya teman-teman pendaki, jadi untuk tenda, headlamp, matras, dan keperluan lainnya itu didapat dari Rama, pinjam dari teman-temannya. Nah, ketika mereka mengeluarkan headlamp, jalanan itu sudah mulai gelap. Di belakang mereka ini sudah nggak ada lagi rombongan pendaki lainnya. Sekitar 1 jam berjalan, kira-kira sekitar jam 7 malam waktu itu, tiba-tiba mereka ini dengar ada suara dari balik semak-semak. Nah, sebelumnya mereka ini ngobrol-ngobrol sambil jalan, sambil bercanda-canda. Dan ketika mereka mendengar ada suara dari semak-semak itu, mereka itu langsung berhenti. Mereka nggak ngomong lagi dan mereka diam di tempat. Nah, benar-benar ketika mereka berhenti itu, tiba-tiba ada suara lagi dari semak-semak itu. Dan disinilah Andin ini sempat teriak dan menghindar dari semak-semak itu, karena posisi Andin ini persis di samping semak-semak itu. Nah, yang mereka takutkan ini, jangan-jangan yang bergerak ini adalah hewan buas. Jadi mereka ini sempat diam semua dan berhenti di tempat, nggak berani lanjutkan jalan. Nah, dari sinilah situasinya itu sudah mulai kurang kondusif. Andin, Ayu, dan Sela yang cewek-cewek ini langsung mendekat ke teman-teman yang cowok. Nah, beberapa detik setelah itu, setelah mereka diam ini, muncul suara-suara ini lagi. Dan suaranya ini semakin banyak dan semakin keras. Terus di situ mereka semua ngelihat ada sesuatu yang keluar dari semak-semak ini. Mereka semua ini ternyata ngelihat ada 3 ekor babi hutan. Ukuran badan mereka ini juga besar-besar, gede-gede semua. Disitulah Andin ini langsung lemes. Kaki itu rasanya lunglai. Badannya ini kayak mau jatuh pas ketika ngelihat babi-babi hutan ini. Tapi teman-teman yang cowok itu berusaha menenangkan mereka yang cewek. Si Rama ini sempat berbisik ke teman-teman yang cewek, jangan gerak, udah diem di situ. Tapi babi hutan ini kayaknya ini lagi nyari makan atau nyari apa. Mereka itu benar-benar keluar dan muncul di jalur pendakian. Biasanya, kalau ada hewan-hewan yang turun, atau babi hutan yang muncul, ini artinya kemungkinan di atas atau di daerah puncak itu sedang terjadi sesuatu, entah kebakaran hutan, entah yang lain, yang akhirnya membuat stok makanan mereka itu berkurang dan memaksa kawanan babi hutan ini turun ke bawah. Nah, tapi ternyata waktu itu babi hutan ini mendekat lagi ke arah mereka, dan parahnya waktu itu babi hutan ini mendekat ke arah Andin dan langsung nyeruduk Andin sampai Andin ini terjatuh. Jadi pas Andin ini jatuh, dia teriak sambil nangis histeris. Dan dalam situasi itu, babi hutan yang lain ini ikut nyeruduk mereka semua. Jadi situasinya ini benar-benar kacau. Mereka lari menghindari babi hutan itu, dan mereka sudah nggak peduli lagi satu sama lain. Ada yang masuk ke arah hutan, ada yang naik ke jalur atas, ada yang terperosok ke semak-semak. Kacau lah pokoknya. Dan di sini ditambah lagi, suasananya itu memang gelap, dan nggak semua bawa senter. Jadi mereka nggak sempat memikirkan teman-teman yang lain. Sedangkan Andin sendiri, dia waktu itu sudah nggak ingat apa-apa lagi. Di awal ketika Andin diseruduk babi hutan ini, Andin ini sudah takut dan rasanya kayak mau pingsan. Yang dirasakan Andin seperti itu. Dan ketika kawanan babi hutan ini semakin menyeruduk rombongan mereka, Andin jadi semakin panik dan dia pun pingsan. Pada saat pingsan inilah, Andin itu merasa kayak mimpi. Tapi seolah mimpinya ini seperti nyata. Dia itu ada di sebuah tempat. Yang tempat ini kayaknya masih di gunung itu karena banyak pepohonan, banyak pohon pinus, dan pepohonan-pepohonan ini lebat dan juga rapat. Di situ Andin ini cari senternya. Tadinya itu ketika sebelum diserang kawanan babi hutan ini, Andin ini bawa senter dan dia ingat betul dia bawa senter. Tapi pas dia mengalami situasi semacam ini, senter ini dicari tapi nggak ketemu. Tapi anehnya, setiap Andin ini melangkah, selalu ada cahaya yang menerangi. Jadi kayak ada yang nyorot Andin dari atas.
ketika Andin noleh ke atas, ini nggak ada apa-apa. Bahkan cahaya bulan pun itu nggak ada. Tapi memang ketika Andin jalan, itu kayak ada yang menerangi. Nah, di situ Andin ini manggil nama teman-temannya. Ram, Rama, Ayu, Sela. Tapi nggak ada jawaban dari teman-temannya. Dia pun lanjut jalan lagi. Nggak lama setelah itu, Andin ngeliat ada gubuk kecil di tengah hutan. Gubuk ini terbuat dari bambu. Nah, di depan gubuk itu persis ada api unggun yang menyala. Terus di sebelah gubuk ini ada kandang yang nggak terlalu besar. Yang kandang ini terbuat dari kayu-kayu dan diikat seadanya. Di kandang ini Andin melihat ada 5 ekor babi hutan yang ukurannya itu gede-gede. Semuanya besar-besar, hampir seukuran sepeda motor. Andin ini sempat mikir, ini aku di mana? Apa iya teman-teman masuk di gubuk itu? Akhirnya Andin pun memutuskan untuk mendekati gubuk tersebut. Pas mendekat ke arah gubuk, Andin itu bisa merasakan hangatnya api unggun yang masih menyala di depan gubuk itu. Jadi Andin memutuskan untuk jongkok lebih dulu persis di samping api unggun ini sambil dia menghangatkan diri. Gak lama setelah itu Andin ini dengar pintu gubuk ini kebuka. Dan bunyi pintu ini itu membuat suasananya ini semakin merinding. Bunyinya itu kriek. Terus Andin noleh pelan ke arah gubuk ini. Di balik pintu itu berdiri sosok perempuan. Usianya itu kira-kira 60 tahunan. Ini bisa disimpulkan dari rambutnya yang sudah hampir semuanya itu putih. Rambutnya itu berantakan. Nah, matanya juga agak sipit, kayak orang yang baru bangun tidur. Nah, karena posisi Andin ini jongkok di sebelah api unggun itu, jadi Andin ini bisa melihat jelas kaki dari sosok nenek-nenek ini. Di salah satu kakinya itu ada borok atau luka yang lumayan besar. Dan dari jarak yang lumayan dekat ini, itu Andin bisa mencium aroma busuk dari borok atau luka si nenek-nenek ini. Dari situlah Andin ini takut. Dia mundur pelan, menghindari gubuk dan juga menghindari sosok nenek-nenek ini. Tapi pas Andin mundur pelan-pelan, sosok nenek ini malah ngomong ke Andin, sopo kowe? Nah, Andin ini bilang, maaf mbah, mbah saya tersesat. Saya ini nyari teman-teman saya mbah. Raenek nang gini kanca-kancamu. Nah, disitulah Andin ini mulai takut karena sosok nenek-nenek ini nadanya itu mulai meninggi. Akhirnya Andin ini pun jalan cepat, menjauh dari gubuk itu. Terus Andin ngeliat, gak jauh dari sana, ini ada api unggun lagi yang masih menyala. Api unggun ini, di sampingnya itu ada sebuah tikar. Langsunglah Andin mendekat ke sana dan langsung duduk di tikar ini. Pas si Andin ini duduk, dia baru sadar kalau tikar tempat dia duduk itu terbuat dari tikar pandan. Andin langsung berdiri lagi. Dia takut ngelihat tikar ini. Mungkin teman-teman tahu tikar untuk jenazah. Nah, biasanya tikar untuk jenazah ini terbuat dari anyaman daun pandan. Si Andin ini memang punya trauma sendiri dengan tikar daun pandan. Tikar pandan ini memang biasanya dipakai untuk orang-orang meninggal. Dan dia punya pengalaman sendiri dengan tikar pandan ini sehingga sampai hari itu, setiap kali Andin ngelihat tikar pandan, Andin itu selalu merinding dan takut. Apalagi kata Andin, tikar yang tadinya ini sempat dia duduki itu, ini tercium aroma minyak wangi serimpi. Minyak wangi yang biasa dipakai untuk orang mati. Nah, Andin pun akhirnya menjauh lagi dari tempat itu. Terus dia jalan lagi sambil ketakutan. Gak seberapa lama Andin jalan, dia ngelihat ada gubuk yang tadi dia lihat. Dia ketemu gubuk itu lagi. Nah, gubuk yang di dalamnya dihuni oleh sosok nenek tua itu dilihat lagi oleh Andin, persis kondisinya seperti itu. Dan di samping gubuk itu masih ada kandang babi ini. Dan Andin ngelihat di depan gubuk itu api unggunnya ini masih menyala. Nah, di situ karena Andin sudah tahu bahwa penghuni gubuk ini adalah sosok nenek-nenek tua yang membuat Andin takut. Akhirnya Andin ini balik badan. Dia mulai menjauh dari gubuk itu. Tiba-tiba sosok nenek ini keluar lagi. Disitulah Andin nggak bisa gerak. Dia nggak tahu dia kenapa kok nggak bisa gerak. Tapi anehnya sosok nenek-nenek ini nggak marah lagi. Dia malah melambaikan tangan ke Andin. Sebenarnya dia juga masih ragu si Andin ini. Apakah dia harus mendekat atau dia malah menjauh? Karena sosok nenek-nenek ini terus melambaikan tangan. Dan akhirnya
Gak lama setelah itu, sosok nenek-nenek ini bilang, "Mrene nduk, nggak usah takut, kesini. Nah, seketika Andin itu kayak terhipnotis. Ketika nenek ini melambaikan tangan, dan beliau ngomong, kesini, nggak usah takut. Andin ini benar-benar kayak dipaksa menuju ke sana. Disitulah dia ngerasa seperti dihipnotis, dia pun jalan. Dan ketika mendekat ke arah gubuk tersebut, dari celah-celah pintu itu Andin bisa melihat di dalam gubuk itu sudah ada Rama, Ayu, dan juga Sela. Langsunglah Andin ini kaget dan dia juga senang waktu itu. Dia bilang, "Loh, kalian kok ada di sini?" Sembari Andin ini langsung masuk ke gubuk ini. Terus Andin ini langsung tanya, "Kalian di sini kok nggak manggil aku? Dari tadi aku di luar. Aku sempat ngomong sama nenek-nenek ini." Nah, anehnya si Rama ini menjawab pertanyaan Andin dengan bahasa Jawa yang halus sekali. Andin sendiri juga nggak begitu paham betul dengan bahasa Kromo Inggil. Tapi kira-kira artinya si Rama ini bilang, "Ini kita semua juga baru sampai di sini kok." Nah, si Rama ini ngomong dengan bahasa Jawa Kromo Inggil yang halus sekali. Dan waktu itu Andin ini nggak curiga. Andin nganggepnya Rama ini mungkin cuma bercandaan pakai bahasa Jawa Kromo Inggil. Terus Andin tanya, "Loh, yang lainnya mana? Kok cuma kalian yang ada di sini?" Belum sempat teman-temannya ini jawab, Andin langsung inget, "Loh, bukannya Rama itu nggak bisa bahasa Jawa sama sekali. Jangankan bahasa Jawa yang Kromo Inggil seperti ini, bahasa Jawa Timuran yang kasar pun Rama ini nggak bisa." Karena Rama ini baru pindah ke Jawa Timur itu pas kelas 2 SMA. Dia sendiri ini asalnya dari Wakatobi. Jadi Rama ini sama sekali nggak paham bahasa Jawa. Tiap dialog bersama teman-temannya itu, Rama selalu menggunakan bahasa Indonesia dengan logat sana. Barulah si Andin ini ingat. Terus akhirnya Andin ngomong ke Rama, "Loh Ram, kamu kok bisa ngomong bahasa Jawa?" Nah, Rama ini tersenyum, tapi senyumnya itu aneh banget. Senyumnya Rama ini menyeringai. Dan Andin ini ngeliat jelas gigi Rama itu ada taringnya. Dalam hati kecil Andin, ini kayaknya ada yang nggak beres ini. Terus Andin pun langsung keluar dari gubuk itu. Di luar gubuk ini Andin nggak ngelihat sosok nenek-nenek tadi. Begitu Andin ini mau lari menjauh dari gubuk itu, ada yang manggil namanya. Din, mau kemana, Din?" Terus si Andin ini noleh. Ternyata yang tadinya Andin lihat ada 3 orang temennya, ini mereka semua itu sudah berubah jadi sosok yang menyeramkan. Pengakuan si Andin ini, sosok yang dilihat oleh Andin itu benar-benar kayak mayat hidup. Badan mereka ini kering, kelihatan tengkoraknya, dan gigi mereka itu ada taringnya. Langsunglah Andin ini lari sebisanya, dan pas Andin ini lari, rasanya itu dia ini lari di tempat. Sama sekali dia nggak berpindah. Nah, akhirnya dari situ Andin coba lari lagi lebih cepat. Tapi waktu itu Andin tetap nggak bisa berpindah. Dan pas Andin ini benar-benar capek, dia berhenti. Dia sudah pasrah. Sempat dalam hatinya itu dia berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, ya Allah, maafin Andin kalau nggak pernah sholat, maafin Andin yang masih suka maksiat. Andin siap ya Allah kalau ini adalah hari terakhir Andin di dunia." Dia sempat berdoa seperti itu, saking pasrahnya si Andin. Dan tiba-tiba di sebelah kanan Andin persis ini, babi hutan dengan ukuran besar yang tadinya masih ada di dalam kandang, ini keluar semua. Dan langsung mereka ini lari menuju ke arah Andin dan nyeruduk Andin dengan keras. Andin pun jatuh. Dan kali itu jatuhnya Andin ini keras. Kepalanya itu sempat terbentur sesuatu. Dari situ dia sudah nggak ingat apa-apa lagi. Terus samar-samar si Andin ini dengar ada suara burung. Antara sadar dan nggak sadar, dia dengar suara burung ini semakin jelas suaranya. Masih dalam keadaan mata Andin yang terpejam, Andin ingat, "Loh, ini kan suara burung perkutut." Dia langsung ingat suara burung ini karena omnya Andin yang ada di desa itu memelihara burung perkutut ini. Dan di setiap pagi dan juga sore, burung perkutut ini selalu berbunyi. Jadi Andin gak asing dengan suara burung ini. Nah, pas dalam keadaan yang masih belum membuka mata, Andin sempat berpikir, "Ini aku di mana ya? Apa di rumah om di desa ya?" Terus dia mulai merasakan suasana di sana. Kayaknya ini nggak di desanya om deh.
karena suhunya itu agak dingin. Di desa Om nggak sedingin ini. Ini dinginnya kok nusuk banget. Terus lama-lama Andin ini mulai buka mata, suasana di sekitar itu gelap. Di samping kanan Andin persis itu ada sebuah benda. Karena Andin ini baru membuka mata, jadi dia masih bisa menerka-nerka. Ini kira-kira benda apa yang ada di hadapannya persis itu. Dia lihat dari ujung, itu ada kain putih yang terbungkus. Ada bau bunga 7 rupa dan ada bangunan semacam semen yang setinggi 1 jengkal, kira-kira 20 sentian. Terus di ujungnya lagi itu ada kain lagi yang terbungkus. Si Andin ini mulai agak mundur supaya bisa ngelihat benda ini secara utuh. Nah, barulah Andin ini sadar ternyata yang ada di depannya persis itu adalah sebuah makam. Nah, di makam ini, persis di ujung-ujung atau di batu nisannya itu dibungkus dengan kain warna putih. Dan banyak taburan bunga di sana yang sudah mengering. Nah, Andin ini kaget. Kenapa kok dia tiba-tiba sudah ada di makam? Terakhir kalinya dia ingat, dia di seruduk babi hutan, di gubuk nenek-nenek tua itu. Kok tiba-tiba sudah ada di makam? Dan ini makam siapa? Andin bingung. Apalagi kondisinya ini gelap. Nah, Andin ini terbilang orang yang penakut. Dia nggak berani jalan sendirian di malam hari, apalagi ketika melewati makam. Dan pada saat itu, dia menghadapi situasi persis di sebuah makam, dan kondisinya malam hari. Anehnya, rasa takut Andin ini sudah kayak hilang. Jadi kayaknya rasa takutnya ini sudah ketumpuk dengan rasa capek dan juga rasa keheranan. Andin di situ coba menyadarkan diri. Perlahan dia mulai bangun. Dia coba berdiri dan berjalan keluar dari makam itu. Barulah Andin tahu bahwa makam ini adalah makam tunggal. Gak ada makam lain selain makam itu. Nah, persis di depan area makam itu, Andin ngeliat ada sepatunya Iqmal. Tapi sepatu Iqmal ini cuma satu, dan sepatunya ini tergeletak di tengah-tengah jalan. Gak jauh dari sana, ada 3 buah tas yang tergeletak. Jadi makin bingung lah si Andin ini. Terus Andin ini samar-samar denger kayak ada suara orang ngobrol. Dia coba mendekat pelan-pelan ke sumber suara itu. Nah, dia jalan pelan. Karena kondisi jalanan itu gelap dan dia nggak ada senter, jadi dia jalannya pelan. Semakin mendekat, suaranya ini semakin jelas didengar oleh Andin. Disinilah Andin baru ngeh. Ini kan suara teman-temannya. Jelas banget ini suara Iqmal, suara Ayu, dan juga suaranya Sela. Mereka lagi ngobrol. Nah, Iqmal itu mengarahkan senternya ke arah Andin. Terus Andin ini silau. Nah, si Iqmal ini langsung manggil namanya Andin. Loh, Din, Din. Nah, Andin pun kaget, campur seneng. Dia langsung memeluk Ayu waktu itu. Di sini Andin baru sadar, kayaknya Ayu ini mengalami cedera. Kakinya itu bengkak dan nggak bisa digerakkan. Jadi waktu itu Andin tanya ke teman-temannya. Yang pertama dia tanya ini teman-teman yang lain, yaitu Rama, Habibi, dan Ramsi. Ini Rama, Habibi, sama Ramsi di mana? Terus Sela ini jawab, nggak tahu, Din. Mereka kayaknya lari ke atas tadi. Terus Andin tanya, terus kok kita bisa sampai di sini? Nah, di situ kok ada makam. Kok kita bisa sampai di sini? Ini gimana ceritanya? Nah, pas Andin ngomong seperti itu, yang lain, teman-teman yang lain ini bingung. Kelihatan banget dari wajah mereka. Bersamaan dengan itu, Ayu bilang, lah gimana sih, Din? Kan kita ngikutin kamu dari tadi, Din. Kamu kan yang ngarahkan kita ke sini. Nah, makin bingung lah Andin. Hah? Kapan? Ya kemarin malam toh. Kan kamu yang ngajak kita ke sini. Kamu yang mengarahkan kami untuk jalan menuju ke makam ini. Nah, katanya kamu tahu kalau di sini ada gubuk buat istirahat. Ternyata ini bukan gubuk, ini makam. Nah, Andin ini masih kayak orang linglung. Dia ingat betul, dia nggak merasa bawa teman-temannya ke tempat ini. Nggak mungkin. Andin nggak tahu lokasi di sini. Tapi waktu itu Andin diem. Karena teman-teman yang ngomong seperti itu, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus Andin tanya, lah ini terus kita gimana? Kita turun aja yuk. Si Iqmal bilang waktu itu, besok aja, Din. Tadi dari pagi sampai sekitar jam 2 siang itu aku sudah cari jalan keluar, tapi belum ketemu. Tapi tadi aku sudah tandai, terakhir kali aku lihat ada pohon. Kayaknya waktu menuju ke sini kita lewat pohon itu. Jadi sempat tak tandai, besok kita coba lagi lewat sana.
Nah, dari obrolan mereka itu, Andin ini baru paham ternyata mereka sudah ada di hutan ini selama 2 malam. Malam pertama itu ketika mereka diseruduk babi hutan. Dan menurut pengakuan Iqmal, Ayu, dan juga Sela, setelah Andin keseruduk babi hutan itu, Andin ini langsung bangun. Dia langsung ngajak teman-temannya yang tersisa itu untuk masuk ke dalam hutan dan melewati jalur yang mereka semua ini nggak tahu. Menurut pengakuan Ikdam, Sela, dan juga Ayu, Andin waktu itu sikapnya tiba-tiba tegas. Sama sekali nggak loyo. Sebenarnya, Iqmal, Ayu, dan juga Sela ini sempat curiga dengan sikap Andin yang seperti itu. Di kehidupan yang sehari-hari, Andin ini orangnya yang paling cewek banget. Yang paling lemah. Dan paling penakut di antara teman-teman cewek yang lain. Tapi mereka waktu itu heran. Kok pada saat Andin seperti itu, ini sikapnya jadi tegas. Dia tiba-tiba langsung nunjukin jalur, kayak dia ini benar-benar hafal kondisi jalur di sana. Padahal pada saat itu kondisinya ini malam hari, dan ketika Andin ngajak mereka ke tempat itu, masih menurut pengakuan dari Ikdam, Sela, dan juga Ayu, ketika mereka di sana itu suasananya gelap dan Andin mengarahkan mereka itu tanpa senter. Inilah yang membuat mereka ini heran dengan kondisi Andin waktu itu. Tapi waktu itu, ketika mereka tahu bahwa Andin mengajak mereka ke sebuah bangunan yang ternyata bangunan ini adalah makam, mereka ini takut. Tapi tidak dengan Andin. Andin ini malah masuk ke area makam itu, dan di makam ini ada bangunan semi permanen, ada atapnya juga. Jadi pas Iqmal, Sela, dan Ayu ini sempat takut ngelihat makam ini, Andin ini malah dengan santainya masuk dan langsung duduk persis menghadap ke arah makam. Dan yang membuat mereka ini ngerasa aneh dan janggal, Andin ini malah bilang ke temen-temennya, "Mlebu ae rek, iki omahku rek, gak usah sungkan-sungkan." Nah, pas ngelihat Andin masuk ke area makam dan duduk persis di makam itu, Ayu ini ngerasa ada yang aneh. Terus Ayu langsung ngajak Sela mundur. Dan sempat ngomong ke Iqmal juga, "Mal, ajak Andin pergi Mal, jangan biarin Andin di situ Mal." Dan pas Ayu ini jalan mundur dengan rasa takut itu agak menjauh dari makam ini, dia ini kesandung batu, terus kakinya ini langsung bengkak dan cedera. Yang bisa dilakukan Ayu, dia cuma bisa nangis kesakitan waktu itu. Jadi mulai saat itu, Ayu ini cuma bisa duduk di sana. Sedangkan Andin ini malah tiduran di makam itu. Iqmal sempat bilang ke Ayu, ayolah yuk, kita ke sana aja yuk, sama Andin biar kamu nggak kena angin. Kalau di sana kan ada penghalangnya. Kamu istirahat di situ aja sama Andin. Tapi Ayu ini nggak mau. Dia takut kalau mendekat ke makam itu. Jadi semalaman, Iqmal dan Sela ini nemenin Ayu di sana. Iqmal langsung ngeluarin matras dan sleeping bag, dan mereka pun tidur di sana. Pagi harinya, Iqmal itu jalan keluar cari jalur penagihan. Dan sekitar jam 2 siang, Iqmal ini balik lagi ke sana dan mengabarkan ke Ayu dan Sela bahwa dia belum juga menemukan jalan pulang. Sedangkan pagi itu, si Andin ini masih tiduran di depan makam. Iqmal sempat tanya ke Ayu dan juga Sela, "Itu si Andin dari tadi kayak gitu terus?" "Iya, tadi sempat dibangunin makan, dia nggak mau." Akhirnya Iqmal ini sempat nyamperin Andin dan ngajak Andin makan. Tapi Andin ini dengan keadaan mata yang masih terpejam, dia bilang ke Iqmal, "Aku wes mangan le, wes warek le, tinggalan nang kono le." Nah, inilah kesaksian Iqmal. Iqmal dan Sela itu akhirnya kembali merawat lukanya Ayu. Dia mengabaikan kondisi Andin yang seperti itu. Karena di satu sisi lain, Iqmal sendiri tidak punya pengalaman untuk menyembuhkan orang kesurupan. Sebenarnya Iqmal sempat merasa kalau Andin ini kayaknya kesurupan. Tapi dia juga nggak bisa menyembuhkan orang kesurupan. Jadi Andin ini diabaikan. Dan sampai akhirnya mereka ini ketemu malam lagi di sana. Dan kira-kira sekitar jam 11 malam inilah, pas Iqmal, Ayu, dan Sela ini lagi ngobrol, mereka nyusun rencana untuk keesokan harinya, Andin ini tiba-tiba menghampiri mereka. Dan ketika Andin ini sadar kembali, dia langsung kayak merasa takut. Dia nggak mau lagi mendekat ke makam itu. Jadi dia pun akhirnya ikut ngobrol bersama teman-temannya di sana. Dengan beralaskan matras, pakai sleeping bag, dan beratapkan langit malam. Dan sekitar jam 12 malam lebih, Andin, Sela, dan Ayu itu sudah tertidur. Sedangkan Iqmal ini sengaja nggak tidur untuk jagain teman-temannya yang cewek-cewek. Tiba-tiba waktu itu Andin ini dengar ada suaranya Iqmal.
Iqmal ini tiba-tiba teriak ketakutan. Apa iku, sambil ketakutan. Pas Andin buka mata, Andin manggil Iqmal. Mal, kenapa Mal? Nah, Iqmal ini sambil ketakutan dia bilang, itu Din, di dekat makam, Din, di dekat makam. Otomatis Andin noleh ke arah makam. Di situ Andin nggak ngelihat apa-apa. Terus Andin bilang, nggak ada apa-apa Mal, coba kamu lihat. Nah, akhirnya Iqmal ini coba buka mata, barulah dia agak sedikit tenang. Iqmal pun nggak ngomong apa-apa lagi ke Andin, dia juga nggak cerita ke Andin tentang apa yang baru dia lihat. Terus Andin bilang ke Iqmal, udah Mal, kamu tidur aja Mal, aman kok, nggak perlu dijagain. Biar besok kamu juga fit. Nah, awalnya Iqmal ini nggak mau tidur. Dia cuma bersandar di pohon yang tumbang sambil menyelimutkan sleeping bag-nya itu, tapi nggak sampai 10 menit, mungkin karena Iqmal ini sudah ngantuk, Andin sempat memperhatikan Iqmal ini kayak nggak bisa nahan ngantuknya itu dan akhirnya dia pun tertidur. Nah, nggak lama setelah itu Andin ini pun juga ikut tertidur. Nah, akhirnya belum lama mereka ini tidur, samar-samar Andin ini sempat mendengar suara orang yang mendengkur. Dan dengkurannya itu kenceng banget. Andin buka mata, dan pas Andin buka mata, dia ngelihat Ayu ini posisinya sudah nutupin wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sambil dia ini agak nangis si Ayu itu. Terus Andin coba dengar suara dengkuran ini. Awalnya Andin mengira dengkuran ini berasal dari dengkurannya Iqmal. Tapi ternyata bukan Iqmal. Suara dengkuran ini berasal dari arah makam. Dan disinilah Andin noleh ke arah makam. Di situ si Andin ini ngelihat ada sosok pocong. Pocong ini berdiri persis di samping makam sambil mengeluarkan suara yang kayak orang mendengkur. Nah, pengakuan Andin pas ngelihat pocong ini, dia benar-benar gak bisa gerak. Sekali lagi dia mengalami kondisi di mana badannya itu lemes kayak mau pingsan. Tapi dia sempat tahan. Dia nggak mau pingsan lagi dan dia nggak mau mengalami kejadian-kejadian aneh lagi. Jadi Andin langsung memalingkan wajahnya dari pocong itu dan kejadian ini terjadi sekitar hampir beberapa menit. Sampai akhirnya suara ngorok ini pun menghilang. Jadi dari situ Andin memberanikan diri lagi noleh ke arah makam tersebut dan sosok pocong ini sudah nggak kelihatan lagi. Terus Andin di situ berusaha menenangkan Ayu. Yuk, sudah yuk. Dia sudah nggak ada lagi yuk. Ayu pun akhirnya menurunkan telapak tangannya pelan-pelan. Di situ Iqmal dan Sela ini masih tidur. Dan mereka nggak terganggu sama sekali. Nah, Ayu ini tanya ke Andin, Din, ini jam berapa ya? Nah, satu-satunya dari mereka yang pakai jam tangan ini cuma Iqmal. Jadi Andin mendekat ke Iqmal, dia angkat tangannya Iqmal, dan dia lihat ternyata waktu itu sudah jam 2 lebih. Kira-kira jam 2 lebih 10 menit. Andin bilang ke Ayu, jam 2 lebih 10 yuk. Udah, kamu tidur lagi aja yuk. Nah, si Ayu ini bilang, aku nggak bisa tidur, Din. Ya sudah, tak temenin ya sampai pagi ya. Mereka pun akhirnya diem-dieman malam itu. Sekitar setengah jam mereka diem-dieman, Andin tanya ke Ayu, yuk, mie instan masih ada kan? Ada, Din. Di samping tasnya Iqmal, masih banyak kok mie instannya. Nah, Andin pun langsung ambil mie instan itu. Mie instan ini diremuk dan dia makan tanpa dimasak. Pas Andin dan Ayu ini makan mie instan itu, mereka itu tiba-tiba merasa ada yang aneh. Dan Andin ngeliat Ayu yang waktu itu lagi ngunyah atau makan mie instan, tiba-tiba Ayu ini berhenti mengunyah. Ayu ngeliat ke arah Andin, Andin pun juga ngeliat ke arah Ayu. Andin ikut-ikutan berhenti mengunyah. Jadi kayak mereka ini saling ngode satu sama lain. Di situ Ayu diem. Nah, pas mereka semua diem, samar-samar mereka dengar ada suara perempuan ketawa. Ketawanya itu cekikian. Terus Ayu ini mukanya langsung ditutup sleeping bag sambil Ayu ini terus ngomong, Andin, apa itu Din, apa itu Din. Nah, nggak tahu kenapa Andin ini nggak ada perasaan takut sama sekali. Dan ini jelas bukan karakter Andin banget. Nggak pernah dia punya nyali seberani ini. Dia sendiri nggak tahu kenapa kok bisa Andin seberani itu. Jadi Andin ini berusaha menenangkan Ayu. Udah yuk, nggak apa-apa yuk, nggak apa-apa yuk. Biarin aja, nggak usah didengerin. Nah, lama-lama suara perempuan yang ketawa cekikian itu malah semakin mendekat. Dan pas suaranya ini mendekat, tiba-tiba di situ Ayu ini semakin ketakutan. Dan tiba-tiba suara ketawa ini berhenti. Nggak lagi ketawa cekikian.
Tapi seperberapa detik kemudian, samar-samar Ayu dan juga si Andin ini dengar perempuan ini tiba-tiba ketawa ngiki. Dan sambil ada suara, kayaknya dia ini ngomong sesuatu, tapi mereka nggak jelas apa yang diomongkan oleh sosok ini. Disitulah Ayu itu menjerit histeris, sampai Iqmal dan Sheila itu ikut-ikutan kebangun. Mereka kaget. Dan mereka waktu itu tanya, kenapa? Nah, Ayu ini terus-terusan nangis waktu itu. Jadi setelah kejadian ini, mereka semua akhirnya nggak bisa tidur sampai pagi hari. Dan ketika pagi itu, mereka langsung berkemas. Mereka jalan lagi langsung cari jalur pendakian. Nah, anehnya, Andin ini sama sekali nggak tahu jalannya lewat mana. Padahal pengakuan dari Iqmal, Ayu, dan Sheila, malam sebelumnya ketika Andin membawa mereka menunjukkan ke tempat itu, Andin ini tahu persis jalannya. Andin itu sikapnya tegas dan langsung menuju ke makam tersebut. Nah, karena Ayu ini jalannya dengan cara yang dibopong oleh teman-temannya, jadi perjalanan mereka untuk mencari jalur pendakian itu terasa agak lama. Dan benar-benar mereka merasa kesulitan. Kira-kira sekitar jam 9 pagi, mereka itu berhenti di bawah pohon besar. Iqmal mengeluarkan mie instan, dan mereka semua makan mie instan tanpa dimasak. Jadi mereka ini kira-kira sudah berjalan hampir 3 jam, tapi belum juga menemukan jalur pendakian. Setelah itu mereka lanjutkan jalan lagi. Terus mereka ini tiba-tiba mendengar ada suara bapak-bapak yang lagi ngobrol. Langsunglah Iqmal ini spontan, dia teriak-teriak, "Pak, tolong Pak, Mak, tolong kami Pak." Dan mereka semua ini mendengar bapak-bapak ini bilang, "Sopo iku, sopo iku." Lama-lama mereka itu bisa lihat dari balik-balik semak ini ada 3 orang bapak-bapak di sana. Terus mereka ini dipanggil, "Lewat kini Mas, lewat kini Mas, lewat sini Mas." Diarahkan mereka supaya tidak melintasi semak-semak yang berduri. Nah, mereka ini akhirnya terpaksa melewati semak-semak itu, dan mereka sudah nggak peduli lagi dengan semak belukar yang melukai tubuh mereka. Mereka ini senang akhirnya bisa ketemu orang. Nah, singkatnya, bapak-bapak ini pun bilang, "Ini kalian yang rombongannya Rama itu ya?" Mereka langsung bilang semua, iya Pak, saking senengnya mereka waktu itu. Sebentar. Nah, salah satu bapak-bapak ini ngeluarin dompet. Di dalam dompetnya itu ada kertas yang terlipat. Bapak ini pun membaca nama-nama. Jadi beliau bilang, Iqmal mana?" Iqmal jawab, "Ya Pak, saya Pak. Sheila, Andin, Ayu." Semua ini disebutkan oleh bapak-bapak ini. Terus mereka, bapak-bapak ini bilang, beliau ini tadi pagi pas mau naik ke atas, mereka sebenarnya mau benerin pipa. Mereka rutin menuju ke atas untuk membenarkan pipa air. Selepas mereka meninggalkan pos base camp, sekitar 5 menitan lah mereka jalan, bapak-bapak ini ketemu dengan rombongan pendaki. Mereka mengaku terlihat dari wajah pendaki-pendaki ini kayaknya mereka baru mengalami kesulitan. Belum sempat bapak-bapak ini tanya, mereka rombongan pendaki ini sudah tanya duluan, Pak, di pos base camp ada rombongan pendaki enggak Pak? Terus si bapak-bapak ini bilang, "Nggak ada itu Mas." "Kenapa Mas?" "Anu Pak, tolong Pak, kalau jenengan ke atas, terus ketemu teman-teman saya, tolong sampaikan, kita sudah sampai di base camp Pak. Ini kita sudah kepisah Pak. Kami ini tersesat. Kami yakin mereka juga tersesat, karena mereka sama sekali nggak ada yang tahu jalan Pak. Tolong ya Pak." Nah, terus salah satu dari bapak-bapak ini mengeluarkan kertas catatan. Biasanya kertas-kertas ini untuk dibuat nyatet pipa-pipa air yang bocor. Nah, salah satu kertas ini disobek dan mulai dicatat nama-namanya. Awalnya bapak-bapak ini nggak niat untuk nyari. Jujur mereka nggak niat sama sekali untuk mencari keberadaan Andin dan teman-teman. Ya, kalau di atas mereka ketemu Iqmal, Sheila, dan Ayu, ya akan mereka sampaikan. Tapi kalau ternyata nggak ketemu, ya mereka nggak akan mencari, karena tugas mereka bukan mencari pendaki yang hilang. Nah, ternyata ditakdirkanlah mereka ini ketemu. Setelah itu bapak-bapak ini tanya, "Terus kalian ini tersesatnya di mana?" Nah, Andin ini jawab, "Itu Pak, kami tersesat di makam, nggak tahu tuh makamnya siapa. Makamnya itu cuma 1 Pak." Nah, bapak-bapak ini cuma bilang semuanya, "Oh, iya, makam itu." Tanpa salah satu dari mereka menyebutkan itu makam siapa. Dan waktu itu Andin dan teman-teman juga nggak sempat nanya itu makam siapa. Karena mereka sudah terlanjur seneng, yang penting mereka sudah bisa pulang. Nah, akhirnya setelah itu mereka ditunjukkan jalur menuju ke arah base camp.
Sela, Ayu, dan Ikmal ini pun mulai turun. Singkatnya, sekitar jam 10 siang, mereka sampai di base camp. Mereka senang akhirnya bisa ketemu lagi dengan yang lain. Tangis Ayu ini pun pecah. Begitu juga dengan Ikmal. Dia meluapkan perasaan harunya di sana. Setelah mereka bersih-bersih sebentar, mereka nunggu ayahnya Andin ini jemput. Ternyata ayahnya Andin ini, belakangan mereka ketahui, waktu itu ayahnya Andin ini berulang kali mencoba menghubungi HP-nya Andin dan HP teman-teman yang lain. Tapi HP mereka waktu itu belum aktif. Nah, mereka akhirnya menuju ke warung untuk makan, dan di warung inilah mereka mulai cerita-cerita. Jadi cerita bermula ketika pada saat mereka ini diserang kawanan babi hutan itu. Situasi waktu itu benar-benar kacau. Rama, Habibi, dan Ramsi ini sempat terseruduk babi hutan juga. Ramsi ini sempat jatuh, dan pas Ramsi ini jatuh sempat ditolong oleh Rama. Tapi akhirnya Rama juga diseruduk oleh babi hutan ini. Akhirnya setelah mereka berhasil menyelamatkan Ramsi, mereka langsung lari ke atas. Dan di belakang itu diikuti oleh Habibi. Habibi ini juga ikut-ikutan lari. Mereka mengira babi hutan ini sudah nggak ngikuti mereka lagi. Ternyata kawanan babi hutan ini masih ikut ngejar mereka. Mereka lari lagi dan sampai pada akhirnya Habibi itu lari masuk ke dalam semak-semak. Diikuti Ramsi dan Rama. Setelah lari sekitar 2 menitan, mereka pun berhenti. Di situ mereka agak tenang karena babi hutan ini sudah nggak ngikut lagi. Tapi ternyata mereka bingung cari jalur pendakian lagi. Padahal menurut pengakuan mereka, tadinya mereka ini cuma masuk semak-semak dan nggak terlalu jauh dari jalur pendakian. Anehnya kok nggak nemu-nemu jalur pendakian lagi. Dan dari situlah mereka ini sempat teriak-teriak manggil namanya Ikmal, Sela, dan juga Ayu, dan juga Andin. Tapi nggak ada jawaban. Jadi 3 orang ini akhirnya jalan terus cari jalur sampai tiba-tiba mereka ngelihat ada sebuah gubuk di sana. Di gubuk itu, menurut pengakuan Ikmal, Habibi, dan juga si Ramsi, suasananya di sana itu enak banget. Nyaman banget lah pokoknya. Terus Habibi ini nyeletuk. Udah yuk, di situ aja yuk. Kayaknya enak, kita istirahat di situ aja dulu. Nah, mereka ini nggak ada perasaan takut sama sekali ketika melihat gubuk itu. Mereka langsung masuk ke gubuk ini, dan ternyata di dalam gubuk itu suhunya ini lebih hangat. Nggak nunggu waktu lama, mereka pun langsung tertidur di gubuk itu. Dan nggak ingat apa-apa lagi. Tapi pengakuan si Ramsi ketika tidur di gubuk itu, dia ini sempat kebangun sebentar. Ramsi di situ ngelihat ada sosok nenek tua. Sosok nenek tua ini jalan melintas di depan gubuk itu. Tapi nggak tahu kenapa Ramsi ini merasakan ngantuk yang luar biasa. Dan akhirnya di situ Ramsi tidur lagi. Mereka itu tiba-tiba kebangun di malam hari. Awalnya mereka mengira mereka cuma tidur beberapa jam. Terus mereka pun keluar lagi cari jalan. Dan nggak ketemu jalur pendakian. Apalagi di antara mereka ini nggak ada yang tahu waktu itu jam berapa. Nggak ada yang pakai jam tangan. HP pun juga mati. Mereka jalan terus dan tiba-tiba Ramsi ini ngelihat ada sosok nenek tua yang dia lihat di gubuk tadi. Ramsi bilang ke Rama, Ram, ikutin nenek itu aja, Ram. Rama bingung maksud perkataan dari Ramsi. Karena Rama ini sama sekali tidak melihat ada sosok nenek-nenek. Tapi Ramsi ini terus-terusan bilang ke Rama supaya mereka mengikuti nenek-nenek itu. Akhirnya Rama pun bilang, ya udah sih kalau gitu kamu aja yang di depan. Nah, pengakuan Ramsi, dia ini memang ngelihat ada sosok nenek-nenek yang jalan di depannya persis. Dan jalan si nenek-nenek ini itu jalannya itu cepat banget. Nggak kayak nenek-nenek pada umumnya. Jadi Ramsi cuma jalan mengikuti sosok nenek-nenek ini dan anehnya begitu nenek-nenek ini nggak kelihatan lagi, mereka sudah sampai di jalur pendakian. Dan ketika sampai di jalur pendakian itu, persis di pagi hari, matahari ini baru muncul. Nah, pas kembali lagi ke jalur pendakian ini, tiba-tiba Rama itu merasa badannya ini capek semua. Pegel-pegel nggak karuan. Begitupun juga dengan Ramsi dan Habibi. Dia juga merasakan badannya itu capek luar biasa. Dan gak lama mereka berjalan, mereka pun ketemu dengan 3 orang bapak-bapak ini. Dan mereka tanya teman-temannya yang lain. Singkatnya, setelah titip pesan ke bapak-bapak itu, Rama, Habibi, dan juga Ramsi ini masih mengira bahwa hari itu adalah hari Minggu. Begitu sampai di pos base camp, pihak base camp ini tanya,
"Mas, ini jadwalnya lebih 1 hari ya mas, ada tambahan biaya sekian." Nah, kagetlah mereka. "Maksudnya lebih sehari gimana ya Pak? Kan kita cuma semalam." "Loh ini kan sudah Senin mas. Kalian naik kan hari Sabtu, ini tercatat di sini." Malah semakin kagetlah mereka. "Lah Senin gimana Pak?" Terus bapak-bapak ini menunjukkan HP Nokia-nya waktu itu. Nah, di HP Nokia bapak-bapak ini itu terlihat hari itu hari Senin, tanggal 4 Juni tahun 2007. Serasa nggak percaya, tapi memang benar terjadi. Dari situlah Rama ini sempat cerita ke pihak Basecamp bahwa mereka ini sempat kepisah dengan 4 orang temannya. Tapi tadi Rama dan teman-teman ini sempat nitip ke 3 orang bapak-bapak yang benerin pipa. Dan kata pihak Basecamp, "Gini aja mas, kalau nanti sampai duhur, teman-teman kalian belum turun, kita cari ke atas." Nah, singkatnya, rombongan Iqmal, Ayu, Sela, dan juga Andin ini turun sekitar jam 10 siang. Mereka pun senang. Nah, di sini Rama juga cerita bahwa benda yang dikasih oleh ayahnya Andin ke Rama itu ternyata adalah sebuah taring babi. Kesimpulan Rama waktu itu, ketika mereka diserang oleh babi hutan, Rama ngelihat dengan jelas babi hutan yang menyerang mereka itu semuanya punya taring. Jadi pas Rama ngelihat kawanan babi hutan ini dan Rama ngelihat taring babi hutan tersebut, Rama ini jadi teringat benda yang dibawakan ayahnya Andin ke Rama. Sempat Rama berpikir waktu itu, masa iya babi-babi hutan ini nyerang mereka karena Rama bawa barang ini? Nah, dalam situasi yang kacau waktu itu, Rama sempat lari. Dan ketika dia lari bersama Habibie dan Ramsi, Rama diserang lagi oleh babi hutan itu. Rama ini masih bisa memastikan bahwa taring babi yang dibawanya itu masih ada. Dan ketika mereka putuskan untuk masuk ke semak-semak sambil berlari menghindari babi hutan itu, Rama rogoh lagi sakunya, dan taring babi ini sudah nggak ada lagi di sakunya. Dan ketika mereka ada di warung itu dan mereka ngobrol, taring babi ini sudah nggak ada lagi, nggak tahu ada di mana. Rama sempat berpikir positif, mungkin memang taring babi itu benar-benar jatuh ketika Rama berlari waktu itu. Nah, disinilah wajah Andin itu terlihat malu. Andin menganggap kekacauan ini semua berasal dari taring babi itu. Dan taring babi ini berasal dari pemberian ayahnya Andin. Andin benar-benar jengkel waktu itu, dan sekedar info teman-teman bahwa ayahnya Andin ini adalah ayah sambung atau ayah tiri. Ayah kandung Andin sudah meninggal sejak Andin kelas 3 SD. Dan pada saat Andin kelas 2 SMP, ibunya ini menikah lagi. Sebelum pernikahan ini digelar, Andin ini sempat bilang ke ibunya bahwa sebenarnya Andin itu agak kurang sreg dengan calon ayah barunya itu. Karena semenjak Andin mengenal calon ayah tirinya itu, Andin ini jadi semakin tahu bahwa calon ayah tirinya ini orangnya itu suka hal-hal yang berbau klinik. Suka nyimpen-nyimpen benda-benda yang begituan di rumah. Bahkan benda-benda ini sering mengganggu seisi rumah. Tapi menjelang pernikahan itu, Andin ini sempat bilang ke ibunya, "Sudahlah Bu, meskipun Andin ini agak nggak suka dengan ayah, yang penting ibu bahagia." Andin ikut seneng. Nah, inilah cerita tentang ayah tirinya Andin. Kembali ke cerita ketika mereka ada di warung, teman-teman Andin ini menjelaskan ke Andin, mereka itu nggak 100% menyalahkan taring babi yang mereka bawa. Dan mereka tidak menyalahkan itu sebagai penyebabnya. Semua yang terjadi ini adalah takdir. Bahkan Ayu bilang ke mereka semua, ini adalah liburan perpisahan terkeren menurut Ayu. Singkatnya, nggak lama setelah itu, ayahnya Andin ini pun menjemput mereka, dan ketika dalam perjalanan, mereka sama sekali nggak membahas perihal taring babi dan peristiwa yang menimpa mereka. Dan tentang makam tunggal yang sempat disinggahi oleh Andin dan teman-teman, sampai mereka turun gunung dan kembali ke rumah masing-masing, mereka belum sempat dapat informasi tentang makam tersebut. Barulah di sekitaran tahun 2010, Andin ini sempat ketemu dengan salah satu teman SMP-nya. Teman SMP Andin ini waktu itu aktif di kegiatan alam bebas, dan dia sempat tergabung di komunitas SAR di Jawa Timur. Andin pernah juga cerita soal ini ke temannya itu, dan dia bilang bahwa itu adalah makam salah satu abdi dalam kerajaan Mojopahit. Beliau seorang perempuan. Dulunya, menurut kacamata spiritual, di daerah tersebut ada sebuah desa kecil untuk rakyat di bawah pemerintahan Mojopahit.
Dan di sana tinggallah seorang perempuan yang tugasnya ini membuat senjata, dan senjata ini diberi racun. Senjata-senjata ini dipakai oleh para punggawa kerajaan Mojopahit. Dan sampai beliau meninggal, beliau pun dimakamkan di sana. Nah, setelah beliau dimakamkan di sana, konon katanya terjadi longsor di desa itu yang membuat akhirnya seluruh warga desa ini meninggalkan desa tersebut. Dan setelah mendapatkan cerita ini, Andin sempat mengingat lagi. Jangan-jangan sosok nenek tua yang ditemui Andin itu adalah beliau yang dimaksud oleh temannya itu. Tapi Andin sendiri tidak tahu pasti kebenarnya seperti apa, dan sampai cerita ini dibagikan Andin, dia sendiri sempat sekali bertemu dengan sosok nenek ini di mimpi. Dalam mimpinya itu, Andin masuk lagi ke gubuk nenek-nenek tersebut, dan nggak seperti ketika pertama kali ketemu. Pada saat itu, beliau, si nenek-nenek ini baik banget dan lembut sekali memperlakukan Andin. Sempat Andin ini disuguhi makanan, tapi belum sempat Andin memakan makanan itu, dia sudah kebangun dari tidurnya. Dan setelah itu, dia nggak pernah lagi ditemui oleh sosok nenek-nenek ini. Dan sebelum menutup kisah dari Andin ini, Andin sempat menyampaikan di emailnya itu sebenarnya masih ada cerita horor yang lain yang mau dibagikan Andin di Kembara Sunyi, terutama cerita ini tentang benda-benda pusaka milik ayah tirinya Andin yang sering mengganggu seisi rumah. Tapi insya Allah kalau ada kesempatan, Andin akan membagikan kisahnya yang lain di Kembara Sunyi. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Andin pada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.